Puji bagi Allah, selawat dan salam pada Rasulullah. Saya nggak panjang-panjang mukadimah karena waktu singkat. Penghormatan saya kepada orang tua saya, Pak Ayahanda Karim Usman, yang tadi memang memanfaatkan waktu dengan baik untuk menjelaskan peran PDIP, dan memang saya pikir itu sangat penting, sangat krusial pada waktu itu. Memang peran PDIP yang salah PDIP mengambil peran, maka perdamaian di Aceh itu tidak akan bisa berlanjut walaupun sudah ditandatangani MOU. Begitu juga kepada para orang tua yang hadir di sini, saya semangatnya. Penghormatan saya kepada abangda saya, Teguh, beliau seorang penceramah dan sekarang sedang anggota DPR Komisi 1, Teguh Muhammad Yunus. Kemudian kepada Bapak Supaini Usman Syekhi, kepada Abang Basri Effendi, akademisi, dan juga pada moderator, spesial kepada Pemuda Cinta Aceh yang telah membuat acara ini. Alhamdulillah, saya lihat antusiasme para kalangan muda yang hadir, yang saya yakin sebagian besar yang hadir ini ketika tanda tangan MOU ini rata-rata masih belum bersekolah. Ya benar ya? Banyak yang belum bersekolah malah ketika tanda tangan MOU pada tahun 2005. Hari ini kehadiran adik-adik mahasiswa, adik-adik pemuda ke tempat ini tentunya memberikan sebuah harapan bagi saya pribadi dan juga bagi para pemateri yang di sini, yang memang kami sudah relatif berumur. Insya Allah ke depan akan tetap ada pemuda-pemuda Aceh yang akan mencoba melanjutkan mempertahankan perdamaian Aceh. Nah, saya nggak tahu mulai dari mana, karena tadi para pemateri sudah banyak bercerita tentang sikap-sikap pribadi. Mungkin saya agak sedikit masuk ke substansi materi saja. Tapi sebelum ke substansi materi, saya juga mau kilas flashback sedikit tentang MOU Helsinki. Saya nggak yakin yang hadir di sini itu pernah membaca utuh apa itu isinya. Mungkin di media membaca, karena tadi juga salah satu pemateri ketika bercerita yang menurut saya pemahamannya tidak mendalam terhadap isi substansi MOU Helsinki. Jadi saya flashback biar kita punya posisi yang sama untuk melihat MOU Helsinki itu apa, sehingga ketika bercerita tentang ada apa MOU Helsinki hari ini, kita bisa cari benang merah untuk apa yang akan kita lakukan ke depan. Bukan lagi berhenti pada salah-salah, karena Aceh ini hancur hari ini gara-gara sesama kita salah-salah. Kalau sekiranya Aceh tidak salah-salah, Aceh, rakyat Aceh kompak, kita sudah merdeka. Tapi kita nggak merdeka karena sesama sendiri nggak kompak dan saling salah-salah. MOU Helsinki itu ditandatangani oleh dua buah lembaga besar. Yang pertama, lembaga besar yang diakui oleh dunia, namanya Negara Republik Indonesia. Yang satu lagi sebuah lembaga besar yang juga diakui oleh dunia, namanya Gerakan Aceh Merdeka, GAM. Dua buah lembaga. Nggak ada orang lain, nggak ada independen di sana, nggak ada partai di sana, nggak ada orang lain. Yang ada cuma dua, Negara Republik Indonesia dan GAM. Lalu kita rakyat Aceh berposisi di mana? Ini pertanyaan besar, dan ini juga nanti akan menjawab beberapa persoalan yang dilontarkan oleh teman-teman baik di media, Facebook dan segala macam. Rakyat Aceh pada waktu itu sederhana juga cuma bisa ikut dua lembaga ini, yang dia berprinsip ideologi Indonesia yang pasti akan tunduk dengan keputusan Republik Indonesia, yang dia berideologi Aceh Merdeka, dia tunduk kepada Gerakan Aceh Merdeka dalam konteks perjanjian tersebut. Nggak ada kelompok ketiga, nggak ada civil society di sana, nggak ada kelompok-kelompok lain. Karena kalau ada kelompok lain yang tidak mengakui, yang mengatakan tidak mau ikut kedua lembaga ini, maka dia sudah membuat lembaga ketiga di luar Negara Republik Indonesia dan GAM. Nah,
Yang ada pada waktu ditandatangani ini adalah dua kelompok masyarakat. Masyarakat yang dia berideologi Indonesia, dia ikut apa yang diperintahkan oleh pemerintah Republik Indonesia, dan ada sekelompok masyarakat yang dia berideologi Aceh Merdeka, dia ikut dengan apa yang ditentukan oleh pimpinan gerakan Aceh Merdeka. Sehingga terjadilah perdamaian ini ditandatangani oleh kedua buah lembaga pada tanggal 15 Agustus tahun 2005. Clear. Lalu ibaratnya perjanjian, apalagi ini perjanjian internasional. Perjanjian internasional itu walaupun debatable ya, ada yang mengatakan ini kesepahaman, ada yang mengatakan ini perjanjian. Tetapi yang namanya traktat internasional itu prinsipnya setara. Dia tidak bisa berlaku ke dalam sebuah negara, pun negara itu ikut tanda tangan traktat tersebut, kecuali negara tersebut meratifikasi perjanjian itu dalam bentuk undang-undang. Pun termasuk traktat Konvenan PBB sekalipun. Kalaupun negara dia ikut tanda tangan Konvenan PBB, apabila tidak diratifikasi dalam bentuk undang-undang di negaranya, maka konvenan tersebut tidak berlaku di negara. Sama dengan Helsinki harus diratifikasi. Makanya terjadilah ratifikasi terhadap perjanjian Helsinki. Ada 3 undang-undang, bukan 1. Yang pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kemudian Undang-Undang tentang hak-hak sipil, dan Undang-Undang tentang hak-hak ekosok. Kalau nggak salah saya Undang-Undang Nomor 11 dan 12 Tahun 2006. 3 undang-undang yang dibuat oleh negara Republik Indonesia untuk meratifikasi isi dari MOU Helsinki. Karena isi MOU Helsinki ini itu banyak hal. Yang hal yang pertama, yang penting, karena ini perjanjian, tentunya akan mengikat kedua belah pihak. Apa yang mengikat? Isinya, isi terhadap Indonesia dia punya tanggung jawab, dan punya tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Itu dijelaskan dalam MOU Helsinki. Apa tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia juga tertulis. Ada 6 bab misalnya. Bahkan ada 1 lagi bab. Itu kalau masalah saya itu bab ke-5. Itu yang bahkan mengikat dunia internasional. Untuk mewajibkan dunia internasional membentuk sebuah misi monitoring namanya. Bab ke-5 ini tidak, bagi saya adalah bab yang kemudian menunjukkan peran dunia internasional diikat oleh MOU Helsinki walaupun mereka nggak ikut tanda tangan. Sedangkan bab-bab lain, bab 1 itu mengikat Republik Indonesia. Bab 2 tentang hak asasi manusia, bab 1 tentang penyelenggaraan pemerintah. Bab 2 tentang hak asasi manusia juga mengikat pemerintah Republik Indonesia. Bab ketiga tentang amnesti dan reintegrasi itu ada sebagian menjadi tanggung jawab, menjadi kewajiban bagi GAM, dan sebagian menjadi tanggung jawab bagi pemerintah Republik Indonesia. Bab keempat pengaturan keamanan, ini juga dua-dua. Bab ke-6 tentang mekanisme perselisihan. Lalu hari ini 15 tahun sudah MOU Helsinki ini kita buat, tentu banyak masalah. Tapi kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa ini salah cuma sepihak saja, itu berarti orang itu adalah orang yang kelewatan pintar. Saking pintarnya dia nggak baca MOU Helsinki. Banyak orang hari ini menyalahkan misalkan GAM, pimpinan GAM katanya nggak bisa merealisasikan MOU Helsinki. Itu orang itu kelewatan pintar, sehingga bahkan dia nggak baca MOU Helsinki dan dia nggak tahu. Kalau dia baca dan dia tahu, dia akan paham bahwa tugas GAM, kewajiban GAM dalam MOU Helsinki itu cuma beberapa hal: potong senjata, demobilisasi 3.000 anggota, tidak boleh pakai atribut. Sudah. Yang lain, undang-undang pemerintah Aceh misalkan, tugas siapa? Pemerintah Republik Indonesia. Hak-hak bagi rakyat Aceh, bagi hasil bagi rakyat Aceh, siapa? Pemerintah Republik Indonesia. Tidak punya kewenangan apapun nggak kemudian memberikan, katakanlah membuat undang-undang bagi pemerintah Aceh, nggak ada. Itu pemerintah Republik Indonesia. Kalau ada kita mengatakan kenapa bagi hasil 70% itu minyak dan gas bumi cuma di darat, di laut 30%, itu bukan GAM yang punya kewenangan.
pemerintah Republik Indonesia. Tapi pemerintah Republik Indonesia di sini yang saya maksud bukan hanya presiden. Karena pemerintah Republik Indonesia juga di sini ada. Pemerintahan Aceh di bagian dari pemerintah Republik Indonesia. Tidak ada salah GAM di situ. Kecuali bisa kita salahkan kalau GAM nggak potong senjata. Kita salahkan GAM ketika 3.000 anggotanya masih menggunakan atribut militer. Itu salah nggak? Nah, tapi enggak. Itu semua sudah dilaksanakan oleh GAM. Hanya saja secara psikologis GAM punya tanggung jawab karena dia yang tanda tangan, dia punya tanggung jawab menagih. Tugasnya menagih. Bagi hasil 70%. Kewajiban pemerintah Republik Indonesia tidak dilaksanakan. Punya tanggung jawab moral GAM untuk menagih pada pemerintah Indonesia. Jangan lupa. Anggota-anggota kombatan GAM, anggota GAM yang tidak sejahtera karena tanggung jawabnya pemerintah Republik Indonesia, pimpinan GAM punya hak untuk menagih. Nah, permasalahannya kan ada anggota-anggota GAM yang menjadi anggota dewan, menjadi gubernur segala macam. Permasalahan dia menjadi anggota GAM, menjadi gubernur atau anggota dewan itu hak politik seseorang. Sama dengan misalkan hari ini saya mendirikan sebuah lembaga pemuda cinta Aceh independen, saya tambah. Itu hak saya. Tidak bisa dilarang oleh pimpinan GAM. Nah, sampai azan ya. Terakhir yang ingin saya katakan, permasalahan hari ini, perdebatan terhadap University itu lebih berputar kepada saling salah menyalahkan kita di Aceh. Padahal kalau kita membaca hari ini, kita punya Google di tangan kita, boleh tracking apa yang dilakukan, apa yang diusahakan oleh pemerintahan Aceh untuk menagih, apa yang dilakukan oleh pimpinan GAM untuk menagih isi-isi MOU yang belum terrealisasi, itu rutin dilaksanakan, rutin dilakukan, baik dalam statement ataupun dalam kerja-kerja real. Teman-teman DPRA membuat regulasi-regulasi turunan dari undang-undang pemerintah Aceh supaya aplikatif, itu sangat banyak. Nah, tapi kita tahu undang-undang pemerintah Aceh ketika dibuat itu tidak memuaskan bahkan pihak GAM sekalipun. Undang-undang pemerintah Aceh yang diceritakan oleh Ayahanda Khalil Usman tanggal 1 Agustus 2006 misalkan. Tanggal 3 Agustus 2006 pimpinan GAM Pak Imam Hairkan mengirimkan surat protes yang isinya beliau mengatakan bahwa UPA ini tidak sepenuhnya sama dengan URC. Diprotes. Kita break dulu Bang Ajan. Gitu. Kita break dulu karena waktu sholat. Karena ya ini aja. Mungkin Bang Rojani, Abang selesaikan terus untuk baik, saya selesaikan singkat yang saya ingin katakan. Hari ini nuansa politisnya adalah bergerak untuk revisi UPA, dan ini harus kita kawal bersama. Jangan hanya revisi UPA ini diarahkan isunya terhadap masalah dana otsus saja, karena sebenarnya dana otsus pun itu tidak dibahas di dalam MOU Helsinki. Dana otsus ini, terima kasih saya secara pribadi sebenarnya kepada teman-teman seperti PDIP yang memang memasukkan hal-hal yang di luar MOU Helsinki. Karena dalam UPA ada juga yang tidak di dalam MOU Helsinki dibuat. Jadi kita rakyat Aceh sangat berkepentingan karena UPA ini ibaratnya kita diberi kewenangan yang sebesar-besarnya, tetapi ya, saya ini bila